alhamdulillah sehat. Ini Alhamdulillah. keadaannya. Mohon maaf ya Bu sebelumnya karena saya mengganggu waktu Ibu. Maksud saya kesini adalah untuk mewawancarai Ibu terkait dengan kasus atau permasalahan dilema etika Bu. Saya kan masih pendidikan guru penggerak angkatan 10 dan ini merupakan bagian dari tugas modul 3.1 yaitu untuk mewawancarai Ibu terkait dilema etika. Sebagai kepala sekolah TK Aisyah Tambaroto pasti banyak mengalami kasus itu ya Bu, sudah banyak sekali pengalaman kasus dilema etika. Nah, bisa diceritakan enggak Bu salah satu kasusnya itu apa tuh gitu? Untuk saat ini dilema etika yang kami hadapi di TK Aisyah Tambaroto Bu, kami itu mempunyai 2 kelas yang seharusnya itu adalah kelas A dan kelas B sesuai dengan usia 4 sampai 5 untuk kelas A, 5 sampai 6 untuk kelas B. Namun karena bagaimana ya, ini di desa Tambaroto sendiri ada 1 kelompok bermain dan 2 lembaga TK Aisyah sendiri sama TK Muslimat. Sedangkan kami murid hanya mengandalkan dari desa Tambaroto itu sendiri. Dari kelompok bermain bermasalah karena apa? Karena mungkin di desa tidak mungkin mereka menyekolahkan anak-anak yang di usia kurang dari 4 tahun. Akhirnya kami yang terkendala untuk mencari murid yang usia 4 sampai 5 tahun. Kebanyakan ibu-ibu menyekolahkan kepinginnya hanya 1 tahun untuk di TK. Akhirnya kami untuk tahun ini hanya mendapatkan murid usia TK itu hanya 6 atau 5 itu Bu. Akhirnya kami daripada dibuat kelas sendiri sedangkan kami kelasnya hanya 2, gurunya hanya 2, 5 anak itu kami masukkan di kelompok B1 dan B2 akhirnya. Akhirnya mereka dibentuk untuk mengikuti kegiatan seperti kelompok B. Nah, dilema etika yang kami hadapi, kami harus memberikan pengertian kepada wali murid yang kelompok A tersebut anak saya ikut di kelompok B. Kami sudah berusaha untuk menjelaskan karena jumlahnya yang terlalu kecil dan jumlahnya sedikit dan kami hanya mempunyai 2 kelas, 2 ruang kelas, dan yang satu itu mau dijadikan B1 nanti jomplang yang sebelah mesti kelasnya lebih banyak, yang satu lagi nanti hanya 6 atau 5 anak itu tadi. Jadi dilema etika pasti ya Bu, dilema karena sebetulnya yang harusnya kelompok A itu harus usianya sesuai kelompoknya. Lah bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus itu Bu? Cara mengidentifikasi kasus-kasus itu kita lihat dari usia, kemudian kita lakukan asesmen awal pada anak tersebut kiranya bisa atau tidak untuk mengikuti, walaupun nantinya kita secara khusus memberikan pendampingan. Seperti saya misalnya akhirnya harus terjun juga mendampingi yang ada kelas A-nya tersebut. Yang kelompok itu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang menyangkut dilema etika tersebut Bu? Untuk pertama yang saya lakukan, yang pertama saya musyawarah dengan guru terlebih dahulu. Kemudian setelah dengan guru kami ada kesepakatan, kami mengundang pengurus juga Bu untuk melibatkan agar bisa membantu kami untuk menjelaskan kepada wali murid, pengurus dan komite. Nanti kolaborasi ya Bu ya antara komite, pengurus dan guru tentu saja. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan seperti selama ini dalam menyelesaikan kasus tersebut? Biasa ya kami musyawarah dulu Bu, itu musyawarah untuk keputusan yang terbaik itu biar tidak saya sendiri yang menentukan. Ya dengan gimana ya, biar Bu Guru juga rela kalau harus repot menghadapi anak yang terutama yang kelas A dituntut untuk mengikuti kelas B, dan gimana ya, orang memberikan pengertian kepada orang tua agar bisa mengerti keadaan kami lah. Berarti intinya mengajak bicara nih Bu. Selanjutnya
eh, tantangannya Bu, tentang tantangan hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya terlalu banyak, kadang kan wali murid tidak Menerima berkenan ya, Bu, ya, betul. menerima, tidak berkenan Keputusan itu soalnya pasti ada pro kontra ya Bu ya. Dan terutama dari guru sendiri juga, Bu, apa saya bisa Bu melakukan seperti itu nih, atas niku. Ya, jadi pengertian itu perlu dipupuk agar bisa menerima dengan legowo. Oke, terus betul nggih Bu. Selanjutnya nggih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu atau untuk menyelesaikan kasus tersebut, atau hanya mengalir saja Bu? Ya kalau ada kasus ya diselesaikan, kalau memang masih bisa ditunda seperti itu Bu. Ya mengalir saja Bu. Mengalir saja. Berarti tergantung urgensinya ya Bu. Kalau tidak ada kasus, kenapa kita harus mempersiapkan? Betul sekali. Jadi ketika ada kasus diselesaikan seperti itu ya Bu. Oke. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan terkait kasus dilema etika? Tentu saja ada Bu Rina, yang sangat saya membantu saya dalam mengambil keputusan itu adalah terutama pengurus dan komite. Mereka sangat membantu kami baik dalam segala apapun hal. Kami selalu berkolaborasi untuk mengambil keputusan yang terbaik. Iya, karena kalau keputusan sudah dikomunikasikan itu nanti masing-masing bisa menerima gitu, lebih mudah menerima dan bertanggung jawab. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dipetik dari kasus-kasus dilema etika itu, apa Bu dalam pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Iya, kembali lagi kepada guru nggih, harus lebih kreatif lagi, memberikan pembelajaran lebih bervariasi lagi, walaupun itu anak usia kecil tetapi bisa mengikuti dan jangan dipaksakan. Nanti seandainya kita belajar sesuai dengan keinginan anak, kita mempersiapkan lebih awal, semua yang akan dibutuhkan akan diberikan pembelajaran pada saat itu. Yang menarik terutama karena itu adalah anak-anak yang lebih kecil usianya, dia lebih banyak bermainnya Bu. Artinya pembelajaran dari kasus yang tadi Ibu ceritakan berarti guru itu harus bisa lebih kreatif ya Bu, ya, inovatif dalam mempersiapkan pembelajaran. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Guru. Oke Bu, itu pertanyaan terakhir Bu. Jadi itu saja pertanyaannya. Maaf telah mengganggu waktu Bu Sri. Terima kasih sekali. Semoga apa yang menjadi dilema etika Ibu dalam mengambil sebuah keputusan itu betul-betul keputusan yang itu Bu, yang tepat dan bijak. Dan mudah-mudahan tahun depan tidak terulang lagi seperti ini. Amin. Iya, semoga tahun depan itu ya Bu sesuai dengan keinginan. Ya, terima kasih Bu Sri. Matur nuwun sangat. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Enda. Selamat siang Bu Bina. Apa kabar Bu hari ini? Baik. Nah, sebelumnya saya minta maaf Ibu karena hari ini saya mengganggu waktu Ibu. Saya akan melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru muda ya pada modul 3.1, yaitu wawancara tentang dilema etika. Sebagai kepala sekolah di TK Negeri Tangerang pasti Ibu punya banyak pengalaman ya Bu tentang dilema etika. Nah, bisa nggak Bu ceritakan salah satu saja tentang pengalaman Ibu yang menyangkut dilema etika tersebut? Terima kasih Brina nih. Saya akan mencoba menjawab gitu ini. Sebenarnya mungkin kalau permasalahan itu banyak. Iya. Karena memang kita kadang dengan komunikan anak, maksudnya saya sendiri karena bernaung di PAUD nih, di anak-anak memang usia dini itu banyak sekali komunikan yang terjadi gitu. Di antaranya mungkin yang sering terjadi itu ketika anak itu kan masih anak usia dini, masih kecil itu kan belum tahu, maksudnya kalau permainan atau apa itu kan
bahaya atau Iya. tidaknya. Nah, itu kadang-kadang yang sering kami apa, jalankan maksudnya ketika pas pembelajaran itu ya pasti ada. Itu diantaranya kadang ada keusilan anak yang satunya nangis seperti itu. Nah, yang disayangkan itu nanti ketika pas sampai di rumah, kadang si anak ini bilang sama orang tuanya dan akhirnya kadang orang tuanya tidak terima. Ikut-ikutan ya. Kadang yang suka kami kesulitan, tapi itu biasanya sih bisa ditangani juga. Padahal yang namanya anak kecil itu ya 5 menit kemudian pasti sudah Betul, kadang anaknya sudah Main apa, lagi, bermain kan? lagi, orang tuanya masih punya masalah akhirnya ya, Bu. biasanya itu banyak ya Bu ya terjadi. Iya, iya memang kalau anak-anak seperti itu. Terus bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus tersebut, Bu? Biasanya kami ketika ada kejadian seperti itu, kami lihat dulu Bu, tidak semerta-merta katakanlah ada laporan. Iya. Oh, Bu, si A seperti ini seperti ini. Kami biasanya mengidentifikasi dulu permasalahannya di sekolahnya apa. Maksudnya saya kepala sekolah pasti secara otomatis saya memanggil wali kelas tersebut yang lain, saya tanyakan permasalahannya bagaimana, dan kita berkolaborasi rembukan penyelesaiannya ditanya gimana ini. Dan nanti kemudian kalau sudah kita bicara dengan guru, wali kelas dan guru yang lain, dan kita panggil orang tuanya. Kolaborasi ya, Bu. Iya. Selanjutnya, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi cara menjalankan pengambilan keputusannya itu prinsip berarti, Bu. Itu seperti yang saya tadi matur ini, selain kita berkolaborasi, kita mengidentifikasi masalahnya apa, kita rembukan dengan itu. Ketika ada permasalahan terjadi solusinya bagaimana, kemudian kita memanggil orang tua. Nah, orang tua kita dudukkan sama-sama Bu. Oke. Oh iya Bu, permasalahannya seperti ini, awalnya gitu ini. Maka kita beritahu, akhirnya biasanya ya nanti mereka udah balik memaafkan. Dan memang pernah ada Bu ya, apa waktu itu oh, saya pernah memanggil tidak lain juga kok untuk membantu karena kadang mungkin kalau ketika kita di apapun di situ ya nanti kalau ada kita nggak ada salahnya kita memanggil orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak pihak lain untuk Iya. ambil keputusan penting. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan? Itu yang pertama tadi jadi masing masalah pastikan nih cari informasi ya kita cari informasi kemudian yang kedua kita menanyakan kepada guru kemudian bagaimana solusi yang terbaik kemudian setelah itu ya bahasanya apa ya Bu ya kita cari memang yang memang apa Baik ya. iya paling bijak itu seperti apa biar kebawa semua. Selanjutnya tuh hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus bullying, kasus-kasus dilema etika? Apa hal apa saja yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan? Tadi buat Ibu kan ada kolaborasi. Iya. Ya kita kok mulai kita tak perlu jadi ketika kita maksudnya apa ada penyelesaian tidak mengambil keputusan sendiri itu pasti insya Allah akan diterima oleh masing-masing Dalam menjalankan keputusan iya. tadi Lebowo itu ya Bu ya pertama. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau mengalir begitu saja Bu atau ada jadwalnya seperti apa? Sebenarnya kalau jadwal itu karena kan saya otomatis kan tidak selalu kadang kan ada tugas luar gitu ya tidak selalu di tempat tetapi ketika ada permasalahan yang memang sifatnya itu urgent ya berarti mau tidak mau suka tidak suka pasti akan kami selesaikan dengan cara yang tadi tapi sebenarnya ketika memang permasalahan itu kok timbul permasalahan tetapi bisa maksudnya depending dalam artian ketika misalnya itu ya kita pasti membahasnya lebih konkret lagi Bu jadi kita mengadakan pertemuan yang lebih unik dan langsung kita panggil pihak-pihak terkait. Kalau memang ini memang harus diselesaikan dari urgent ya berarti mau tidak mau ya memang harus ya Artinya itu ya Bu sesuai kondisi kalau memang harus diselesaikan ya langsung diselesaikan kalau memang ada waktu bisa bisa dipikirkan bersama jadi lebih matang gitu pengambilan. Terus tantangannya Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa tuh?
tantangannya itu ya biasanya ini karena kesulitannya itu ini Bu. Kadang ada murid-murid lah yang memang tidak Legowo lah ya. kadang tidak terima. Nah itu memang kadang ya kita harus benar-benar mengambil hati, kita jelaskan secara detail. Nah itu kebanyakan seperti itu sih Bu. Iya. Karena masing-masing pasti Iya. saya yang ini seperti itu kadang. Dan nggak semua orang bisa menerima Iya, keputusan kita ya Bu. betul. Pasti ada pro dan kontra Iya, istilahnya mungkin. Lalu Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap pilihan kita? Ya pasti ada karena ya, mungkin saya mungkin sendiri kan. Berarti itu kan kita kan punya tim ya ada kemudian saya sendiri dan ada stafnya dan kita kadang melibatkan pihak lain. Jadi saling berkolaborasi bagaimana ketika ada permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Karena kalau apapun diputuskan sendiri itu pasti tidak Iya, maksimal. betul. Mungkin. Kita harus mempertimbangkan pendapat orang Iya, lain. itu yang itu penting gitu. Iya. Itu terkait dengan keputusannya pasti diterima atau tidaknya kan. betul. Pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan di ilmu etika? Pembelajarannya. Pelajarannya ya banyak ya. Ketika kita ada permasalahan terus kita bisa menyelesaikan itu pasti ada pembelajaran yang kita ambil dari situ. Di antaranya mungkin ya karena kan permasalahan itu berbeda-beda ya Bu Rina ya. Masalah nilai kolaborasi ya Bu. Iya, Tadi, ya, betul. Pembelajarannya Makanya gitu. ya ketika pas apapun kita tidak boleh mengambil keputusan itu sendiri. Kita harus bersama-sama apa ya bahasanya ini kita menemukan titik temu yang memang itu untuk apa untuk kebersamaan. Jadi kebersamaan tidak kelegoan antara beberapa pihak. Ya Ibu, wawancaranya tadi pertanyaan terakhir itu Ibu. Terima kasih. Saya banyak sekali belajar dari pengalaman Ibu ya sebagai kepala sekolah di TK Negeri Bina Kecamatan Kesesi. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu, untuk wawancara ini dan membantu saya dalam melaksanakan tugas calon guru penggerak. Semoga Ibu sehat selalu. Sekali lagi matur nuwun ya Bu, selamat sore.